Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tirucakdanam anumodamano tenewaso hoti suki paratati. Orang bijaksana senang untuk memberi, karenanya ia akan hidup berbahagia sekarang dan yang akan datang. Biku Sangga yang saya muliakan, Romo Pandita, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Malam hari ini umat Buddha Pekalongan tidak ketinggalan untuk merayakan Saggadana di masa Katina, di bulan Katina. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Saggadana ini artinya berdana kepada Sagga. Berdana di sini adalah memberi, ada sesuatu yang kita berikan. Sedangkan Sangga di sini artinya adalah perkumpulan para bhikkhu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, meskipun di sini yang hadir ada 7 bhikkhu, tapi kami datang mewakili perkumpulan para bhikkhu yang disebut sebagai Sangga, yang dalam hal ini adalah Sangga Theravada Indonesia. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini akan memberikan sesuatu kepada Sangga Theravada Indonesia. Memang yang namanya memberi ini bisa diberikan kepada siapa saja, tentu kepada yang membutuhkan itu akan lebih tepat. Tetapi Bapak Ibu, kesempatan malam hari ini Bapak Ibu memberikan dana kepada Sangga. Karena apa? Karena para bhikkhu ini baru saja selesai menjalani masa-masa. Jadi para bhikkhu baru saja menjalani kewajiban, ya, kewajiban puasa. Ini ada di dalam aturan kebhikkhuan yang sudah ditetapkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Jadi para bhikkhu itu wajib menjalani yang namanya masa-masa, tinggal di satu wihara tertentu selama 3 bulan. Selama tinggal di wihara tertentu itu tentu para bhikkhu membina diri masing-masing dan juga membina umat yang ada di sekitar tempat bhikkhu itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selesainya masa puasa maka akan tiba masa Katina. Saat sekarang ini masa Katina, dan masa Katina ini kesempatan buat para umat untuk memberi
selesai menjalani masa-masa itu. Ya, tentu maksudnya adalah sebagai penghormatan ya, dan sukacita umat ya, karena para bante sudah selesai berpuasa, dan ada juga bante-bante yang melakukan pembinaan di tempatnya, pembinaan dhamma. Tentu saja umat merasa bersukacita, lalu senang ya mendapat pembinaan dhamma, sehingga umat-umat akan memberikan persembahan. Persembahannya apa? Persembahannya tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan kehidupan itu. Ada 4 kebutuhan yang menjadi kebutuhan hidupnya para ibu. Nah, apa saja? Ada jubah, ada makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ini merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan yang utama bagi kehidupan para ibu. Nah, di sini para umat bisa memberikan makan jubah, makanan, tempat tinggal, atau obat-obatan. Ya, tentu ya, kita perlu lihat waktu. Ya, kalau jubah bisa diberikan setiap saat ya, namanya pakaian. Kalau makanan, ya ini harus lihat ya, waktu makannya bante. Waktu makannya bante ini kapan? Nah, itu pagi, siang. Nah, jadi pemberian makanan tentu harus disesuaikan dengan waktunya makan bante. Kemudian tempat tinggal itu adalah ya kuti, ya tempat tinggalnya biku. Bahkan sebenarnya ya wihara ini adalah tempat tinggal, tempat kediamannya biku. Cuma dulu ketika Sang Buddha masih hidup itu ya umat-umat mempersembahkan wihara untuk sangga, untuk Sang Buddha beserta para biku. Jadi umat-umat memberikan tanah seperti Pangeran Seta membuat wihara Seta Wana ya, membangun ya, wihara itu kemudian dipersembahkan kepada Sang Buddha dengan para biku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi itu tempat tinggal yang dipersembahkan oleh umat. Dan obat-obatan ini tentu ya dipergunakan oleh para biku apabila biku mengalami sakit ya, itu membutuhkan obat-obatan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di sini bisa dikatakan bahwa kehidupan biku ini sebenarnya tergantung dari kebajikannya umat ya. Kalau bikunya ya, bisa mendapat support dari umat ya, tentu kalau umatnya baik-baik. Nah, bila umat Pekalongan ini baik-baik. Pekalongan banyak didatangi para bante ya, dan saya tahu ada umat-umat Pekalongan juga yang membantu kegiatan-kegiatan sangga, ada yang membantu kegiatan TC ya, Sada, umat Pekalongan yang membantu juga, dan juga baru saja Bante Catamano sakit. Wah, kalau ada umat Pekalongan yo tidak tekan Bante Catamano itu ya, sampai berobat ke ya, luar negeri ya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sekali lagi jadi ya, dukungan dari umat itu sangat perlu untuk para biku ya. Kalau sejak zaman Sang Buddha, ketika Sang Buddha sendiri hidup ya, itu umat ya, mendukung. Kalau umat mendukung, di situ Sang Buddha akan tinggal, dan para biku juga akan tinggal di tempat itu. Bisa berjumlah banyak, karena ya umat-umat mendukung kehidupan para biku. Tetapi
biku sendiri bagaimana? Para biku sendiri setelah mendapatkan dukungan dari umat, tentu para biku juga punya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk memberikan dukungan juga kepada umat. Ya, para biku juga punya kewajiban memberikan dukungan kepada umat. Dukungannya apa? Apa dukungannya pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan? Ya tidak. Itu nanti kayak gitu naik bolak-balik begitu nanti namanya yo hitung-hitungan gitu. Ya, dukungannya biku kepada umat itu adalah dukungan dhamma, dukungan ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha bagaimana? Yang berupa pelajaran, ya pengetahuan-pengetahuan dhamma. Itulah kewajiban biku untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan dhamma kepada umat. Supaya umatnya mengerti dhamma. Karena banyak sekali umat Buddha itu ya yang pengertiannya pas-pasan gitu ya. Ya lebih ya baguslah yang diharapkan malah umat Buddhanya pandai-pandai ya. Tapi kadang-kadang kan ada umat Buddha yang ya hanya ngerti begitu. Yang kadang juga umat Buddha mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Ya, jadi di sini butuh dukungan dari para biku untuk memberikan pengertian-pengertian, memberikan nasihat-nasihat, memberikan pelajaran-pelajaran dhamma. Bahkan para biku itu memberikan dukungan juga kepada umat dalam hal apa? Praktek dhamma. Ya, bagaimana praktek kebajikan, praktek menjalankan sila yang baik, praktek menjalankan perbuatan-perbuatan baik itu seperti apa? Nah ini juga ya bisa mendapat dukungan dari para biku. Praktek bermeditasi seperti apa yang baik. Nah ini juga para biku akan memberikan dukungan sehingga umat-umat bisa melakukan meditasi dengan baik. Ya. Dan selain umat mengerti dhamma, umat bisa praktek dhamma dan bisa menjalankan ajaran Sang Buddha. Kadang-kadang kan melaksanakan ajaran Sang Buddha tidak gampang, no? Benar-benar wah hebat. Saya yang ngerti tapi kok yo angel di jalan. Butuh cara, ya, butuh teknik, ya, butuh trik ya, untuk menjalankan ajaran Sang Buddha itu. Di situ dukungan para bante akan memberitahu pada umat bagaimana ya supaya menjalankan ajaran dengan baik. Ya, bahkan para bante juga akan bisa memberikan yang penjelasan hasilnya praktek dhamma. Kalau kita praktek seperti ini hasilnya seperti apa? Bagaimana? Kalau praktek begini hasilnya bagaimana? Ada 3 macam aspek dhamma, 3 macam yang ada di dalam dhamma. Yang pertama tadi itu pengetahuan, pengertian. Bapak Ibu bisa tahu yang namanya hidup ini begini begitu, ada hukum ini hukum ini. Nah, itu macam. Yang kedua itu praktek, yang menjalankan ajaran Sang Buddha, melaksanakannya kayak apa. Nah ini ya butuh dukungan, butuh bimbingan. Menjalankan meditasi butuh bimbingan juga ya. Yang ketiga adalah hasil daripada melaksanakan dhamma. Ini juga yang butuh dukungan dari para bante supaya umat-umat itu merasa bahwa ya menjalankan dhamma itu ada gunanya, ada manfaatnya. Kadang-kadang kan kalau kita masih belajar ya, masih ya baru tahu begitu ya, seringkali kan kita ragu-ragu loh, manfaatnya apa tak baterai ini, gunanya apa toh, saya begini gunanya atau apa, berjalan gunanya untuk apa, manfaatnya apa, menjalankan sila manfaatnya apa toh, meditasi manfaatnya apa toh. Nah ini seringkali jadi pertanyaan sehingga orang-orang itu juga ragu-ragu untuk menjalankan. Orang-orang jadi gojek-gajek, kan tidak. Kadang-kadang jadi masih belum mantap, ya, masih belum yakin ya apa yang harus dilakukan. Nah ini dukungan dari para biku ini diperlukan juga supaya ya umat-umat semua bisa menjalankan ajaran dengan baik. Jadi hubungan umat Buddha, ya Bapak
Bapak Ibu Saudara sekalian, Pasaka Upasika dengan para biku, ya, ini tentu adalah hubungan yang saling mendukung satu sama lain. Umat Buddha membutuhkan para biku, dan selain itu para biku juga membutuhkan umat Buddha sama-sama. Ya. Umat Buddha itu membutuhkan para biku dalam hal bimbingan dhamma, praktek dhamma. Ini kebutuhan umat berada. Sedangkan bikunya butuh umat juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mulai dari makanan, jubah, tempat tinggal, obat-obatan, ini yang dibutuhkan oleh para biku. Nah, ini dua hal ini saling mendukung. Ibarat kata umat itu memberikan kebutuhan jasmani, buat para biku, kebutuhan fisik, ya. Sedangkan para biku memberikan dukungan batin, buat para umat. Jadi seperti kita ketahui, hidup kita itu kan jasmani dan batin, dua-duanya harus sama-sama sehat. Jangan badannya sehat, batinnya orang sehat, nanti stres, susah. Yang badannya sehat, batinnya juga butuh kesehatan. Sama-sama harus ada kesehatannya. Kalau enggak, nanti jadinya apa? Penyakit juga. Ada orang yang badannya sudah sehat, tapi batinnya bisa sakit juga. Ya karena apa? Ya di sini tidak sehat pikirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ya berdana kepada sangga ini sebenarnya merupakan satu perbuatan kebajikan, perbuatan yang mendukung kehidupan para biku. Saya lanjutkan, mendukung kehidupan para biku ini adalah mendukung dhamma agama Buddha. Karena para biku ini hidupnya sebenarnya ya, untuk dhamma, untuk agama Buddha. Kami itu melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk agama Buddha. Ya, jadi ambillah ada para bante yang bangun wihara. Wihara itu juga untuk agama Buddha. Ya, bukan lalu wihara untuk dirinya sendiri. Tidak. Karena para bante itu tidak boleh punya rumah. Nanti kalau punya rumah lah, balik lagi seperti Bapak Ibu Saudara semua toyo. Nah, itu wihara juga kepunyaan agama Buddha, kepunyaan yayasan misalnya. Nah, ada bante-bante yang bangun wihara. Sujalo ini bantu bangun wihara banyak sekali. Ada yang Madiun juga, ya. Jadi yang Madiun juga itu semua juga kepunyaan yayasan. Wihara-wihara itu untuk agama Buddha, ya. Dan ya kita semua itu di Jagaro juga ada wihara juga untuk kepentingan agama Buddha juga, ya. Jadi mendukung kehidupan para biku itu juga untuk agama Buddha. Apalagi mendukung sangga. Theravada Indonesia ini juga kita punya kegiatan. Sangga Theravada Indonesia itu kegiatannya lumayan banyak. Ada mulai Pabaja Samanera, Atasilani, itu kegiatannya sangga. Itu semua juga butuh dukungan dari umat. Kalau tidak ada dukungan dari umat, bagaimana menyelenggarakan Pabaja yang Samanera maupun latihan Atasilani itu? Ya, ada lagi yang besar yaitu ITC, ya, Indonesia Jadi Tempat Canting, dan Asalham Mahapuja yang ada di yang diadakan di Candi Borobudur setiap tahun sekali. Tentu itu juga butuh dukungan dari umat. Itu semua juga untuk kepentingan agama Buddha, supaya agama Buddha itu naik gitu loh, naik, ya. Jangan sembunyi saja. Kok makin lama makin mislek, tenggelam, lalu menjadi tenggelam betul-betul, ya, hilang dari masyarakat ini, yang hilang dari kehidupan kita. Ya kita butuh supaya agama Buddha itu tampil. Tidak ketak setahun sekali mengadakan ITC sama Asana Agung, digede sekaligus ben ketok. Nah, kalau cilik-cilikan nanti orang nganggep kaya ngono cilik-cilikan.
Nah, orang diregoni ya, tidak dihargai ya. Jadi supaya itu dibuat gede, supaya apa? Nah, supaya orang bisa, oh iya ya, wah Gema Buddha besar, hebat, umatnya banyak yang datang, tunjukkan yang banyak. Ya kalau umatnya yang datang cuma sedikit anaknya, wah Gema Buddha sedikit banget umatnya, tidak kelihatan. Tapi begitu datang ribuan yang datang, nah jadi tahu, oh ternyata umat Buddha ini yang banyak toh, bukan cuma segitu-gitu itu. Nah, ternyata umat Buddha itu juga banyak. Nah disitulah ya, jadi apa kegiatan yang kita lakukan itu semua juga untuk kepentingan bagaimana supaya agama Buddha itu bisa tampil, bisa tampak, bisa kelihatan di masyarakat. Bahkan kadang-kadang pemerintah kan datang. Ada kemarin waktu ITC itu kan Menteri Agama yang diundang bisa datang, bisa lihat, oh iya ya umat Buddha oke temennya. Mungkin kalau nggak datang nggak tahu, dikira umat Buddha cuma berapa persen, sedikit banget. Tapi begitu lihat, oh banyak sekali. Nah, kalau apa orang yang nggak tahu kan nanti jawabnya sedikit, seringkali diremehkan karena ya cuma sedikit gitu. Tapi begitu banyak jumlahnya, orang lalu bisa menghargai, oh ternyata umat Buddha itu jumlahnya banyak, bukan cuma sedikit itu, yang jumlahnya banyak. Nah di situ kegiatan-kegiatan itu semua tentu yang membutuhkan dukungan dari umat, dan umat yang memberikan dukungan itu, wah pahalanya bisa apa? Itu bukan cuma apa mendukung kegiatannya itu saja, tapi itu membesarkan agama Buddha. Agama Buddha itu menjadi kelihatan, tampak. Oh agama Buddha itu seperti umat Buddha itu wah besar. Umat Buddha itu banyak. Jangan dianggap sithik, jangan dianggap cuma sedikit. Tapi umat Buddha itu jumlahnya juga lumayan banyak. Nah itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi dukungan dari Bapak Ibu semua itu tentu memberikan manfaat buat sangga, buat agama Buddha. Ya. Kami akan menggunakan pasti ya organisasi Sangga Theravada Indonesia itu setiap tahun mengadakan rapat 3 kali untuk apa? Memperhatikan apa kebutuhan pembinaan agama Buddha, bagaimana supaya agama Buddha itu berkembang dengan baik, dan juga untuk memberikan dukungan bantuan biaya misalnya supaya kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kegiatan yang membutuhkan biaya itu dari mana? Dari umat. Lawang sangganya kan tidak bisnis toh. Jadi saudara jangan mikir, wah sangganya kan bisa ngadake apa bisnis kok. Ora. Sangganya itu tidak bisnis Bapak Ibu, tidak punya pendapatan nafkah, tidak mencari nafkah ya. Jadi sangganya itu mendapatkan kebutuhannya itu apa? Biaya itu dari rumah. Nah dari itulah ya, setiap kali selesai perayaan Katina biasanya kita akan bisa bikin laporan keuangan. Nah nanti bisa tahu oh saudaranya sekian, dan itu nanti kita akan bagi untuk keperluan apa saja. Pembinaan kita kasih juga. Ya. Maka Budi juga dapat loh yang tahu Sangga Theravada Indonesia. Iya, maka Budi, Mandani, Patria, Astinda juga dapat. Yang kita juga bagi-bagi, jangan dikira, oh itu cuma Sangga, tidak. Kita bagi-bagi juga, maka Budi kasih. Apalagi kalau mereka mengadakan event apa spesial. Misalnya kalau Patria mengadakan porsi itu dia mesti kasih proposal sama Sangga. Jadi kita bisa tahu, wah ini Patria mengadakan porsi. Wandani mau mengadakan apa itu Munas Wandani apa itu kemarin. Maka Budi Pasamuan itu juga. Yang Sangga juga akan kasih dukungan, bantuan biaya juga untuk membantu ya kegiatan-kegiatan itu. Ya, pendidikan itu juga dapat bantuan dari Sangga. Biku-biku yang belajar di luar negeri itu semua juga dapat bantuan dukungan dari Sangga. Nah, itu semua ya, penggunaan dana
dari Bapak Ibu itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya. Betul-betul akan kita gunakan untuk kepentingan, ya, kegiatan-kegiatan dari Sangga Terawat Indonesia, dan otomatis itu kepentingan dari agama Buddha di Indonesia, ya, supaya agama Buddha itu bisa berkembang. Itulah memang yang merupakan tugasnya Sangga. Itu adalah apa? Ya, adalah menjaga, mengembangkan agama Buddha. Itulah tugas Sangga. Ya, nah itu butuh dukungan dari umat-umat sekalian. Umat-umat yang memberikan dukungan berarti juga memberikan dukungan pada agama Buddha. Kalau kita bicarakan pahalanya tentu besar. Karena apa? Karena memberikan dukungan kepada agama Buddha ini pahalanya besar sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang mendukung apa yang dulu Sang Buddha ajarkan, supaya agama Buddha, ajaran Sang Buddha ini tetap eksis, tetap ada, jangan sampai melorot, jangan sampai hilang. Ya, tapi kita bertahankan terus supaya agama Buddha tetap bertahan dan makin lama makin maju, dan makin gede begitu. Nah, ya, dulu ITC Asada itu planningnya 3 tahun sekali. Tapi setelah itu saya perhatikan, wah ini bisa setahunan sekali. Akhirnya setahun sekali itu ITC Asada. Dulu awal-awalnya 3 tahun sekali, ya. Kemudian selanjutnya menjadi setahun sekali ITC Asada itu. Ya karena apa? Karena minatnya umat juga besar yang ikut atas sila itu, ya. Wah, pol-polan banyak buahnya sampai nolak-nolak. Saking banyaknya yang ikut atas sila itu, apalagi pada saat upacara itu diadakan beriuh sekali yang datang. Disitulah respon minat umat Buddha yang besar sekali. Tentu akan membuat kita yang bekerja, ya, Sangga ini merasa, wah ini harus ditingkatkan, dikembangkan, ditingkatkan menjadi makin lama makin baik, makin lama makin besar, makin besar. Itulah, ya, yang membuat, ya, kita semua itu sebenarnya mendapatkan kebahagiaan, ya. Merasa bahagia, wah, ya, ternyata apa dana saya berguna, ya, ternyata apa yang saya berikan itu bermanfaat. Wah, betul-betul yang bisa menjadikan kegiatannya menjadi makin lama makin besar dan bisa membuat banyak umat itu bisa merasa wah senang, ya, bisa mengikuti itu tentu merupakan satu hal yang luar biasa, ya, buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya lihat di sini umat-umat kan mengikuti juga, ya, dan juga mendukung semua itu, ya, saya mengapresiasi, ya. Saya merasa senang dan merasa, ya, memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu yang turut membantu, ya, kegiatan itu, dan tentu yang kegiatan itu sangat berguna buat kita semua sebagai umat Buddha. Nah, ini ada kaitannya dengan dana Sangga sebenarnya, meskipun urusannya bukan juga, tapi itu ya Sangga dana yang saya sampaikan itu juga itu Sangga dana itu sebenarnya, ya, dana kepada Sangga. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, berdana. Nah, ini sekarang saya akan masuk pada cara yang sama, ya. Di dalam Anguttara Nikaya, Guru Agung kita mengatakan ada 5 macam dana yang unggul. Unggul itu artinya mutune baik, kualitasnya apik, bagus. Ya, jadi kalau saudara mau punya apa atau mau membeli apapun, kan biasanya mencari barang yang mutunya apik, yang mutunya bagus. Nah, saudara kan tidak mungkin cari mutu yang jelek. Mau beli sandal, ya sandalnya yang mutunya bagus, mesti cari mutunya bagus. Nah, itulah yang berdana juga
5. Yang pertama itu sadadana. Sadadana itu artinya berdana yang dibarengi dengan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan di sini adalah yang dimaksud pengertian, pengertian, kemantapan hati berdananya. Pengertian apa? Pengertian bahwa yang namanya berdana ini adalah perbuatan baik. Berdana ini perbuatan baik. Ya. Nah, ini perlu saya tekankan ya, karena kadang-kadang orang itu nganggep berdana biasa-biasa saja. Kadang-kadang malah nganggepnya apa perlu. Kadang-kadang juga kayak apa? Sepertinya itu ya kayak gitu-gitu aja lah. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih daripada berdana. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya memberi dalam hal apa saja, karena memberi ini bisa macam-macam toh, bisa berupa barang, ya, bisa berupa yang bukan barang. Ya. Kalau memberi itu adalah berupa barang itu ya ini ada jubah, ada pakaian, makanan, ya itu memberi dalam wujud barang. Ya. Sedangkan yang bukan wujudnya barang itu kan bisa berupa nasihat, yang pelajaran, pengetahuan, itu bukan wujudnya barang. Ya, tenaga, memberi tenaga, ewang-ewang, bantu-bantu, gotong royong, itu juga sebenarnya memberi wujudnya tenaga. Kalau butuh tenaga kan ya dikasih tenaga, toh. Butuh tenaga dikasih nasi orang ketemu. Butuh tenaga kasih tenaga. Ada lagi memberi dalam hal lain, yaitu memberi dalam bentuk perhatian, ya, perhatian, kepedulian. Itu. Kalau saudara datang didatangi tamunya diperhatikan, tidak diajukan. Itu memberi dalam kepedulian, perhatian. Memberi apa yang lain itu memberikan rasa aman. Ya, kalau apa orang tua sakit, saudara bisa nungguin di rumah sakit, ya, sehingga orang tua merasa aman. Biasanya orang tuanya merasa aman, dan sendirian kan rasanya kayak gimana itu, kok saya sendirian merana banget gitu, punya anak kayak tidak punya anak, sabar. Nah, kalau memberi dalam bentuk apa keamanan kan rasa aman orang tuanya. Kalau ada orang tua menyeberang jalannya ramai, saudara bisa bantu untuk itu memberi rasa aman. Ya, orang yang turun dari kendaraan, orang tua misalnya dituntun, itu memberi rasa aman. Ya, orang begitu dituntun rasanya aman. Tapi tidak dituntun kan bisa tigo toh, bisa jatuh. Nah, itu merasa takut. Ya, tapi kalau dituntun menjadi aman. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang macam-macam. Ada yang memberi maaf kalau ada orang berbuat salah, ya, lalu saudara bisa memberikan maaf, memberikan maaf. Nah, itu semua sebenarnya merupakan perbuatan baik. Karena apa? Karena itu semua itu bisa meringankan penderitaan, bisa membuat orang lain itu bisa bebas dari penderitaan, bebas dari kesusahan, bebas dari kesulitannya. Tadi saya sudah kasih contoh, misalnya orang yang membutuhkan keamanan, diberi rasa aman, kan rasanya lega, ya, bisa bebas dari penderitaan. Orang yang butuh nasihat, butuh petunjuk, butuh yang namanya bimbingan, dikasih petunjuk, kasih bimbingan, oh padam saya, padahal di sini betul banget pikirannya, kuat banget. Begitu dikasih penjelasan jadi rasanya kok saya kepenak. Saya punya semangat lagi, dulunya tidak punya semangat malah jadi punya semangat. Nah, itu kan bagus, itu kan perbuatan baik. Jadi kalau dikatakan itu tidak ada gunanya, aneh. Dan kita semua sebenarnya membutuhkan itu, Bapak Ibu. Kita semua membutuhkan itu. Bukan cuma orang yang susah, orang yang tidak susah pun sebenarnya butuh, ya, butuh
pemberian. Meskipun tidak susah juga dia butuh pemberian. Pemberian dalam bentuk apa? Perhatian, ya kan? Memberikan rasa aman, bisa jadi dia memberikan hiburan, memberikan yang lain-lainnya, memberikan tenaga. Bisa jadi ya dia saya kerjakan sendiri bisa, tapi kalau dibantu orang lain agak cepat ya. Saya kerjakan dulu mungkin sehari baru selesai, dibantu orang lain mungkin setengah hari rampung dong, selesai. Lah kan jadi kepengen. Ya, jadi sebenarnya yang kita memberi itu merupakan hal yang sudah umum sebenarnya. Jadi saudara itu sewaktu kita masih kecil ya, masih jadi janin di perutnya ibu, itu butuh pemberian loh. Butuh pemberian makanan dari ibu. Kalau tidak dikasih makanan, gimana coba? Janinnya itu bisa sakit-sakitan, bahkan bisa meninggal dunia di dalam rahimnya ibu. Dia butuh makanan. Ya. Nanti ketika anak itu lahir juga butuh minuman, ASI misalnya, ataupun yang lainnya. Dia membutuhkan pemberian. Jadi pemberian itu sebenarnya satu hal yang sudah alami yang kita butuhkan. Pemberian itu bukan merupakan hal yang istilahnya itu buatan gitu atau ya rekayasa. Enggak, pemberian itu sebenarnya hal yang alami yang kita butuhkan. Kita membutuhkan pemberian. Kita makan juga membutuhkan pemberian dari orang-orang lain. Kita juga, meskipun kita bisa bayar, ya kita bisa bayar, tapi itu juga ya karena pemberian, karena kebaikan daripada orang lain. Ya. Saudara butuh apa saja. Nanti kalau sudah sudah sekolah, butuh pengetahuan. Gurunya kasih pengetahuan kan? Gurunya kasih pelajaran. Oh sangat berguna itu guru, bisa jelaskan A, B, C, D, E, F, angka 1, 2, 3, 4. Coba kalau tidak bisa hitung 1, 2, 3, 4, nanti tidak bisa ngerti apa itu Cien. Nah begitu kita tahu 1, 2, 3, 4, bisa tahu ini. Jadi coba kalau tidak ada yang mengasih pelajaran seperti itu, ya kita tidak tahu. Jadi orang pun susah kasih hidup kita itu. Justru kita itu bisa ngerti bahasa ini, saya ngomong, Bapak Ibu bisa mendengarkan kebaikan. Perbuatan baik itu sangat perlu sekali dalam hidup kita. Ya, dan ya itulah yang kita butuhkan sebenarnya. Kita memberi, saling memberi ya ini. Saling memberi itu sangat perlu ya. Bukan memberi hanya satu pihak saja, tapi saling memberi. Saya memberi kepada saudara, saudara juga memberi kepada saya. Saya memberikan damai kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mempersembahkan itu kepada saya. Saling memberi ya. Ini akan membuat apa? Membuat kehidupan kita itu ya saling bahagia juga, saling merasa senang, saling merasa berbahagia. Nah, jadi yang namanya berdana itu butuh namanya pengertian. Nah, ini pengertian bahwa ini adalah kebajikan, ini adalah satu perbuatan baik. Ya, di antara banyak perbuatan baik yang lain tentu saja ada perbuatan baik itu di Kanda Sutta kan disebutkan menjalankan sila, misalnya mengendalikan diri, itu adalah perbuatan baik juga. Memang banyak perbuatan baik yang lain. Tapi salah satunya adalah ini berdana, memberi. Ya, ini merupakan satu kebajikan yang bisa kita lakukan. Bahkan yang namanya berdana itu perbuatan baik kalau dipikir-pikir ya, dibandingkan sila itu paling gampang berdana loh. Sila itu lumayan agak angin, apalagi kalau atas sila lebih sulit. Dasar sila lebih sulit lagi. Ya, makin ke atas silanya makin banyak, makin susah. Ya. Jadi sebenarnya itu ya Pancasila saja sudah lumayan susah. Tapi kalau berdana ini sebenarnya lebih mudah.
berikan, ya kita beri tenaga, kasih tenaga lah, kasih nasihat, kasih kepedulian, kasih apa saja bisa kok sebenarnya. Mau bersih-bersih di sini juga bisa. Mau natani karpet, natani itu juga berjalan. Ya ewang-ewang gitu, menyiapkan konsumsi itu juga ya berdana juga, bantu-bantu tenaga. Apa yang bisa kita lakukan perbuatan baik kok sebenarnya itu. Ya. Mau terima tamu itu juga perbuatan baik, yaitu juga ya artinya kepedulian kita kepada ya tamu-tamu yang datang. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya ya dengan memberi ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dengan melatih memberi ini ya artinya kita itu melatih banyak melakukan kebajikan ya, melatih banyak berbuat kebaikan. Kenapa ini perlu juga? Karena kadang-kadang kita itu sulit juga untuk memberi, Bapak Ibu ya, sulit. Kadang-kadang itu ini kadang-kadang ya, kita itu terlalu mikir-mikir hitung-hitungan pakai suiwan atau sekarang kalkulator. Wah, kalau seperti begitu memang maju mundur dan karuan ya. Maka itu kalau kita berbuat baik artinya kita cepat-cepat mau berbuat kebajikan. Nah, di dalam Dhamma Pada disebutkan itu kalau kita semua berbuat baik, bergegaslah dalam berbuat kebaikan. Karena apa? Pikiran bisa cepat berubah, saudara. Nah, dari rumah mau berbuat baik, begitu sampai di tengah jalan lihat apa? Ada roti, ada makanan. Beli roti, beli makanan, dan jadi berjalan. Dan jadi berjalan, karena tadi saya lihat itu jadi kepengen beli itu jadinya dan jadi ya. Pikirannya cepat sekali berubah ya. Nah itu makanya kan cepat ya, kalau kita mau berbuat hati-hati, pikiran ini gampang berubah soalnya ya, gampang berubah sehingga nanti apa yang semula mau berbuat kebaikan bisa berubah. Nah itulah yang Bapak Ibu Saudara sekalian, berbuat kebaikan ini yang butuh yang namanya keyakinan, yang butuh yang namanya pengertian bahwa ini adalah kebajikan. Dan setiap kebajikan pasti ada buahnya, pasti ada akibatnya. Karena Sang Buddha ngajari seperti itu. Kalau kita menanam bibit yang baik, buahnya akan baik. Menanam bibit yang buruk, buahnya juga buruk. Jadi setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan ada buahnya, ada akibat. Hanya saja bisa saja buahnya itu ya sekarang, atau buahnya besok-besok, atau besok-besok lagi. Jadi tidak bisa kita tuh memaksakan harus berbuah sekarang, bagai ya nggak bisa ya. Emangnya kita itu yang Maha Kuasa memaksakan? Nggak bisa. Bisa saja berbuahnya itu besok yang akan sampai kehidupan yang akan datang baru berbuat, bisa saja. Tapi yang penting berbuat baiklah, karena kebaikan itu ya meskipun kecil akan memberikan buah ya, akan membuat buah bagi kita. Jangan saudara mikir saya kan cuma sedikit, cuma kecil dibanding yang lain. Jangan pikir seperti itu. Kecil kalau dilakukan berkali-kali jadi besar. Setitik air kalau tes itu gentong yang gede juga perlu daripada air gerujuk itu, tapi sebentar mati. Tapi setitik air kalau terus dilakukan, itu satu gentong itu juga akan menjadi penuh. Nah itu ya meskipun sedikit nggak apa-apa, continue, asal continue, terus dilakukan, itu akan memberikan manfaat buat hidup kita juga. Ya, jadi saudara saya apa? Memberi makanan, jangan dilihat barangnya makanan. Sebenarnya orang yang memakan makanan itu akan menjadi
sehat, menjadi kuat, menjadi umurnya panjang. Jadi sebenarnya saudara memberi makanan itu memberi apa? Memberi umur panjang, memberi sehat, memberi kekuatan buat orang yang memakan makanan itu. Jadi jangan lihat, oh makanan, yang penting makanannya itu sehat, bergizi, otomatis orang itu akan mendapatkan manfaat apa? Bisa sehat, bisa kuat, umurnya panjang. Itulah dari perjalanan makanan. Jadi kalau kita berjalan makanan, ya kita akan menerima buah apa? Buahnya ya apa yang kita berikan itu. Tadi saya sebutkan sehat, umur panjang, kuat. Itu yang kita terima. Jangan saudara mikir kalau saya berjalan makanan nanti saya dapat balean makanan lagi balik. Orang ngono le mikir. Saya berjalan makanan nanti saya dapat balean makanan lagi. Ya enggak begitu. Kan makanan itu kegunaannya apa? Kegunaannya apa? Untuk membuat orang sehat, kuat, membuat orang menjadi umurnya panjang karena bisa makan makanan itu. Itu yang kita berikan sama orang itu. Jadi kita beri makanan, kita memberi apa? Memberi kesehatan, usia panjang dan kekuatan sama orang. Itu. Jadi buahnya apa? Ya kita bisa dapat umur panjang, bisa dapat kekuatan, bisa dapat kesehatan. Apalagi yang diberi makanan itu buahnya, banyak pol, sehingga itu bisa memberi umur panjang banyak sekali. Ya. Nah itu manfaatnya besar sekali sebenarnya, yang besar sekali karena bisa memberi kekuatan, orang juga bisa merasa kuat, badannya sehat. Ya itulah ya, manfaat kita memberi apa? Memberi pakaian, itu memberi keindahan. Orang begitu pakai pakaian itu jadi indah, jadi bagus, jadi enak dipandang, elok. Ya. Jadi kita memberi pakaian itu memberi apa? Memberi keindahan, memberikan kebagusan, keelokan. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita sering memberi pakaian, otomatis kita akan mendapatkan apa? Keindahan, keelokan, ya. Ketampanan. Ya karena kita memberikan yang bisa menyebabkan ya orang itu menjadi indah, menjadi elok. Memberikan rumah, tempat tinggal, memberi kenyamanan. Orang yang tinggal di situ jadi nyaman, jadi kepenak. Hujan-hujanan, panas dan kepanasan, you know, tidak dikit-dikit ngamuk. Nah, yang penting ya kita memberikan tempat tinggal itu jadinya kan ya kepenak orang yang tinggal di situ. Nah, jangan dilihat tempatnya, kita memberikan apa? Memberikan kenyamanan sama orang itu, kita akan dapat kenyamanan. Itu buahnya seperti itu. Memberi obat, kasih kesehatan. Jadi orang kalau minum obat itu bisa sehat, otomatis kita itu sebenarnya memberikan kesehatan sama orang itu. Kita akan terima kesehatan bagi diri kita sendiri. Begitu. Ya, jadi kalau kita memberi ya itu jangan dilihat barangnya, tapi dilihat manfaatnya, bermanfaat enggak? Karena bermanfaat inilah yang akan membuat kita itu menanam karma kebaikan. Karma kita itu yaitu di manfaatnya itu, lalu kita akan memetik buah karmanya yaitu manfaatnya yang akan kita dapatkan. Ya, jadi itu yang pertama, sadadana. Yang kedua, sangkacadana, artinya ya dana yang bermutu itu kalau diberikan dengan penghormatan, dengan penghargaan. Jadi kalau Bapak Ibu itu memberikan persembahan, memberikan apa saja, ya menolong orang, membantu orang, itu beliau menghargai orang yang dibantu, beliau menghormati orang yang dibantu, orang yang diberi, orang yang ditolong, itu dihormati. Kenapa itu perlu? Ya, sebab kalau kita biasanya memberi, itu kita itu merasa bahwa
lebih daripada yang diberi, lebih sugih, lebih berjasa, lebih duweni, lebih apa wae lah kowe. Makanya kita butuh menghormat kepada orang yang kita beri supaya kita tidak sombong. Itu saja. Karena kadang-kadang pemberian itu bisa menimbulkan keagungan, kesombongan. Kadang-kadang juga kalau kita memberi misalnya apa ya, pada siapa saja itu sih istilah itu ngenyek gitu. Tahu ya ngenyeknya, menghina orang sokong, jadi dilempar, yang menghina, merendahkan. Hati-hati, kita jadi sombong, kita jadi akunya gede, ego kita itu jadi gede. Nah, jangan sampai pemberian kita malah membuat kita jadi egonya gede, no? Ya kalau egonya gede kan ya, waduh, namanya berbuat baik kok malah jadi kayak gitu, jadi congkak, ya. Lalu apa, menganggap orang lain itu menjadi orang lain yang rendah, lebih rendah daripada dia, menganggap orang lain itu orang yang tidak bisa apa-apa. Tidak baik seperti itu. Nah, kita jangan sampai ya merendahkan orang. Nah, inilah butuhnya kita itu yang memberikan penghormatan pada orang lain. Kadang-kadang kita kalau memberikan, kalau bapak itu pakai amplop, ya itu pantasnya memberi penghormatan ya, atau yang dibungkusnya dibikin rapi, kasih penghormatan ya. Kadang-kadang kita memberikan dengan dua tangan, itu penting, memberi dengan dua tangan ya, karena ini memberi dengan sungguh-sungguh, dan memberi dengan ya penghormatan kepada apa ya, kepada orang yang diberikan ini. Kita tidak merendahkan orang, tidak menganggap orang lain itu lebih rendah, lebih apa namanya, lebih jelek, lebih membutuhkan. Enggak, sebenarnya kita itu juga butuh berbuat baik. Maka kalau ada orang lain mau yang diberi mau terima kasih, ya kita nyari sama-sama terima kasih. Saya juga merasa terima kasih karena apa? Saya dapat kesempatan untuk berbuat baik. Sama-sama terima kasih. Itu menghargai orang. Ya, kadang-kadang terima kasih Pak. Saling kok menghina amat, merendahkan amat. Tadi ngomong, misalnya ngomong terima kasih. Ayo, ibadah itu terima kasih. Yo, nah kita ini kan siapa? Ya terima kasih sama-sama ya. Terima kasih. Saya juga terima kasih karena dapat kesempatan untuk berbuat kebaikan. Coba aja, ya, kalau Anda tidak menerima apa kebaikan saya tidak bisa berbuat baik. Jadi sama-sama kita terima kasih karena sama-sama kita itu punya kesempatan untuk berbuat kebajikan. Begitu. Saya khotbah begini juga karena ada saudara. Ada saudara orangku kok kira saya khotbah harus Jadi kalau saudara bilang terima kasih Pak Jaya, saya akan jawab sama-sama. Terima kasih. Ada mau dengarkan bapak saya. Untuk coba saudara semua tak mau dengarkan khotbah saya untuk keluar kabeh kok. Lalu saya tak harus sokong. Makanya terima kasih, sama-sama. Saya juga terima kasih Anda semua mau dengarkan khotbah saya sampai selesai. Mudah-mudahan tidak sampai lagi juga. Biasa diskusi sampai jam 9. Ini diskusi sampai jam 9 saya. Terus apa? Yang ketiga ya, itu kala dana. Berdana itu memang apa? Perlu tahu waktu ya, supaya apa yang diberikan ini bisa betul-betul
biasanya apa yang kita berikan itu kalau memberikan manfaat pada orang lain merasa senang, kita ikut senang, sehingga kita akan mudita cita, ya, akan turut bersimpati atas kebahagiaan orang lain. Itu penting, mudita citena, ya, karena di situ kalau kita biasa merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain, di situ akan menghilangkan, ya, pikiran-pikiran iri hati, ya, iri hati, ya, irsya, iri hati, isa, yaitu iri hati. Nah, makanya kalau kita suka merasa bahagia terhadap kebahagiaan orang lain, iri hati kita hilang, iri hati kita menurun. Tapi kalau kita tidak pernah merasa bahagia melihat orang lain bahagia, hati-hati, iri hati kita bisa mulai. Kalau lihat orang senang terus jadi tidak senang, wah, dia kok senang ya, jadi maunya itu orang lain itu susah. Kalau susah saya senang, tapi kalau dia senang saya susah. Itu iri hati, iri hati. Nah, itu jelek sekali, itu termasuk kotoran batin, kotoran pikiran kita. Nah, jadi di situ mudita citena untuk menghilangkan iri hati, ya, supaya kita jangan punya iri hati, ya, karena nanti masing-masing orang itu punya kama vipaka sendiri-sendiri. Jangan sampai iri hati, karena masing-masing orang kan punya kama vipaka sendiri-sendiri, buah kamanya sendiri-sendiri. Masing-masing orang memetik buah kamanya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa toh, ya, kalau kita menuntut, tidak bisa, karena hukum kama itu adil sekali. Hukum kama itu sangat adil, tidak pilih-pilih, tidak akan istilahnya itu berpihak, tidak mungkin. Hukum kama itu sesuai. Kalau dia berbuat baik, dia akan dapat kebaikan. Berbuat buruk, dia dapat keburukan. Tidak milih-milih siapapun, apakah umat Buddha, apa bukan umat Buddha. Hukum kama jalan. Tidak lihat kalau umat Buddha berbuat baik terus nanti ditambahi bonus gitu. Kalau umat Buddha berbuat jelek lalu dihilangkan jeleknya, ya tidak bisa. Kalau berbuat baik ya akan mendapatkan buahnya sesuai dengan kebaikan. Berbuat buruk juga akan mendapatkan buah sesuai dengan keburukan. Nah, itu hukum kama. Nah, dari situlah kita sebenarnya jangan sampai iri hati melihat orang lain yang berbahagia, ya kita itu bahagia. Mudita citena, ikut merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Nah, itu kalagana. Yang keempat, ya Bapak Ibu Saudara, yang berdana mempunyai nilai atau keunggulan kualitas yang baik itu adalah anagahita dana, dana yang ikhlas. Nah, ini seringkali sudah dikhotbahkan, ya, dana yang ikhlas. Artinya itu dana yang betul-betul diberikan dengan ketulusan, keikhlasan. Jangan sampai kita itu memberikan sesuatu apapun yang kita berikan, entah tenaga, entah pikiran, entah waktu, entah nasihat, entah barang-barang, tapi dengan kegrundilan. Tahu grundel ya? Owel tahu ya? Rasa berat. Waduh, misalnya, wah, eman saya kasih seperti itu. Sayang, padahal saya masih perlu, saya butuh. Owel, rasa berat, rasa sayang, rasa, ya, gondelan, memegang erat-erat, ya, itu sebenarnya semuanya kemelekatan, ya, kemelekatan yang kuat sekali. Nah, ini sulit kita menjadi berdana. Kemelekatan yang kuat sekali membuat kita malah menjadi kikir, menjadi tidak mau berdana sebenarnya. Yaitu kemelekatannya kuat sekali. Yang saya merasa
mikir untuk menolong, tidak mikir untuk membantu, saking ya kemelekatannya kuat atau gondelannya itu kencang sekali, megang barang yang dia punya itu pegang kencang. Jadi kalau mau dikasih itu kayak berat sekali. Nah inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita itu butuh berlatih untuk melepas, butuh berlatih untuk memberi. Kalau kita tidak pernah memberi, kita makin lama makin kuat kemelekatannya, ikatannya itu makin lama makin kuat. Itu nanti kita malah menderita sendiri. Kita akan menderita sendiri. Karena apa? Karena menjadi orang yang memang dia akan susah ya. Kemelekatannya itu dia akan menjadi orang yang tidak bisa terima apa saja. Ya, dia kalau mengalami apapun juga itu sepertinya itu menderita sekali, berat sekali. Ya. Kalau dia punya apapun juga yang hilang misalnya, apa yang misalnya berubah itu menjadi berat sekali, susah sekali. Padahal kadang-kadang barang kita kan rusak, hilang, itu jadi masalah besar sekali. Apalagi kalau yang hilang itu yang disayang, yang disenangi. Padahal kita sudah diajari untuk ya segala sesuatunya itu kan mengalami perubahan. Apapun juga yang kita sukai, kita senangi, kita sayangi, wajar untuk berubah, wajar untuk terpisah. Nah itu, kalau kita renungkan itu, ya kita akan menjadi, sudahlah, memang semuanya bisa berubah, semuanya bisa namanya tidak seperti sekarang lagi. Ya, kalau seperti sekarang itu masih bagus, besok bisa berubah jadi tidak bagus, jadi jelek. Bisa saja itu terjadi. Dan itu semuanya kita mau tidak mau harus melepaskan. Nanti kalau lebih beratnya lagi melepaskan kehidupannya. Kalau sudah saatnya harus meninggal dunia, ini berat sekali. Untuk menutup mata selama-lamanya itu berat sekali. Itu penderitaannya bisa berat sekali gitu nanti. Itu pentingnya kita memberi, melepaskan apa yang kita punya, yang kita miliki, sampai melepaskan kehidupan saat kita meninggal dunia. Nah Bapak Ibu, yang kelima, yang terakhir adalah anupahat sadana. Dana yang bermutu, dana yang unggul adalah dana yang tidak membuat bahaya atau masalah buat diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi kita memberi sesuatu itu jangan sampai apa yang kita berikan itu membuat masalah buat diri kita. Ambil contoh, ya, ini Bapak Ibu kepingin berdana baju sama orang yang ya, pas membutuhkan baju, lalu Bapak itu ya, atau ini lebih tepatnya ibunya, ya, ibunya ngambil bajunya suaminya, ya, lalu berdana kasih. Begitu suaminya pulang, bajunya hilang. Loh, baju saya kemana? Sudah saya gunakan untuk berdana, berbuat baik. Apa jadinya? Suaminya bisa marah. Ini kan baju bagus, ini baru saja saya beli. Marahlah, jadi masalah dalam keluarga itu. Berdana yang membuat masalah dalam keluarga. Jadi kalau kita berdana, jangan bikin masalah. Kalau mau berdana baju, ya boleh. Ya ngomong dulu sama suaminya, ini saya mau berdana baju kamu, boleh enggak? Itu dong. Kalau suaminya bilang oke, silakan. Nah, ini bebas dari masalah. Nah, jadi kita berdana, tapi tidak menimbulkan masalah buat orang lain, buat suami kita. Nah itu. Jadi kita tidak sampai menimbulkan masalah. Kita
memberikan sesuatu. Ada lagi yang perdana memberikan masalah buat orang lain. Wah, ini banyak contohnya, banyak contoh. Jadi kadang-kadang kita memberikan sesuatu, contoh memberikan dana, uang pada anaknya atau pada orang lain lah. Semula anaknya itu anteng di rumah, anak yang tidak pergi-pergi, begitu dibelikan pik motor, mabur terus, tidak pernah di rumah. Lalu sayang anak, berdana sama anak, malah jadinya anaknya bermasalah. Sekolahnya berat, sering bolos. Dulunya rajin, tapi sekarang jadi bolos. Nah itu kan masalah. Dan makanya itu berdananya itu jangan sampai menimbulkan masalah. Oleh karena itu kita butuh berdana itu yang bijaksana, yang tahu apakah ini bermanfaat atau tidak. Ya, kalau bermanfaat berikan, kalau tidak bermanfaat jangan. Karena nanti berdananya itu menolongnya bisa membuat orang malah menjadi buruk, bukannya menjadi baik tapi jadi buruk. Nah ini kan bagaimana berbuat baik kok malah hasilnya buruk berarti. Nah ya karena tidak bijaksana. Jawab saya, tidak bijaksana. Berdananya tidak bijaksana, berbuat baiknya itu tidak bijaksana. Jadi ya, berbuat baiknya tetap baik, cuma sayang orang yang melakukannya itu tidak bijaksana, tidak ngerti bahwa apa yang dilakukan itu memang baik apa tidak, berguna apa tidak, bermanfaat apa tidak. Nah itu harus ngerti sampai segitu ya Bapak Ibu, supaya dana kita itu menjadi dana yang unggul, dana yang bermutu, yang betul-betul bisa membuat orang itu menjadi baik, betul-betul berguna, bermanfaat buat orang lain, tidak membuat orang lain menjadi jelek gara-gara kita menolong, gara-gara kita membantu. Nah, saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan dalam khotbah Sanggadana Katina ini. Selamat merayakan Sanggadana di masa Katina. Ya, semoga kita semua mendapatkan berkah, ya, berkah dari kebaikan yang kita lakukan ini. Ya, ayu wano sukang balang. Ya, ayu itu usianya panjang, wano itu keindahan, sukang itu kebahagiaan, balang itu kekuatan. Semoga Tiratana selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih.